Halo para Ceroters, gimana? Masih mengharapkan sesuatu yang sudah tidak pantas diharapkan? Setelah sekian lama saya tidak memegang keyboard, hingga keyboard saya dihinggapi sarang laba-laba, saya kembali lagi untuk membahas film-film yang menurut saya pribadi menarik. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Foreigner yang dibintangi oleh aktor kenamaan asal Tiongkok, yaitu Mamang Jackie. Gimana filmnya? Tonton aja sendiri di YouTube ini. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan Mamang Jackie yang sudah tidak muda lagi, sedang menjemput putri satu-satunya pulang sekolah. Dan mereka berencana sebelum pulang ingin membeli gaun terlebih dahulu untuk acara pesta sang putri. Ketika sudah sampai di toko gaun, sang putri yang bernama Feng ini sudah tidak sabaran. Sehingga dia lebih memilih masuk duluan ke toko gaun sementara Jackie mencari parkiran. Namun ketika sudah mendapatkan parkiran, tiba-tiba ya, toko itu meledak secara mendadak yang membuat Jackie yang khawatir terhadap putrinya segera masuk ke toko. Scene pun berpindah pada sebuah kantor jurnalis yang dimana kelompok itu menelepon salah satu jurnalis yang bernama Ian Wood dan memberitahukan bahwa aksi teroris itu dilakukan oleh kelompoknya sendiri yang biasa disebut IRA atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. Scene pun berganti lagi ke TKP yang dimana sedang dilakukan evakuasi di sana dan tiba-tiba di sana juga udah ada Ian Wood yang seperti pada jurnalis pada umumnya sedang meliput kejadian terorisme itu. Dan salah satu adegan yang menyayat hati adalah ketika Ian memfoto TKP, terlihat Jackie sedang memeluk anaknya yang sudah tidak bernyawa diiringi tangisan kasih sayang seorang ayah. Singkat cerita, kita akan berpindah ke Irlandia. Dan kita akan diperlihatkan seorang pria parubaya yang banyak gaya sedang tidur dengan seorang wanita muda belia di kamar hotel. Yang usut punya usut, pria itu bernama Liam, seorang Perdana Menteri Irlandia yang sedang bersama selingkuhannya yang bernama Maggie. Dan tak lama dari itu, istri sah Liam yang dia nikahi di KUA setempat mengabari bahwa ada pengeboman di London. Dan gak pakai ronde kedua atau ketiga, Liam pun bergegas menuju kantornya untuk marah-marah karena pengeboman itu bisa saja merusak perjanjian damai antara Irlandia dengan Inggris. Dan juga karena aksi itu, dia jadi nggak bisa lanjut ronde 2. Padahal waktu check out hotel masih lama. Di sisi lain, di kantor komando penanggulangan terorisme di London, terlihat seorang pria pelontos yang gagah bernama Bromley yang sedang mencari tahu siapa dalang di balik perbuatan keji itu melalui CCTV. Dan ternyata di sana juga ada Jackie yang sedang menunggu untuk bertemu Komandan Bromley dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku pengeboman tersebut. Sampai-sampai Jackie ingin memberikan segepok uang untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Namun tidak tergiur dengan uang banyak, Komandan Bromley tidak memberikan informasi tersebut karena memang sebenarnya dia juga belum tahu siapa pelakunya. Mungkin kalau dia sudah tahu pelakunya, dia akan memikirkan tawaran dari Jackie. Komandan Bromley. Singkat cerita, karena Jackie tidak mendapatkan informasi dari Bromley, akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri lewat Google. Namun secara tidak sengaja, Jackie yang menyalakan TV agar ruangannya tidak terasa sepi, melihat Liam yang sedang diwawancarai. Dan Liam mengatakan bahwa dia dulu adalah salah satu anggota dari IRA. Dan tanpa pikir panjang, Jackie pun segera menelepon kantor Liam untuk menanyakan informasi siapa pembunuh putrinya. Namun jelas saja Liam tidak mengetahuinya. Jackie yang kurang puas dengan jawaban Liam langsung memutuskan pergi ke Irlandia untuk bertemu langsung dengan Liam. Singkat cerita, setelah sampai di Irlandia, Jackie langsung mencari Hotel Oyo untuk menjadikan tempat singgah selama di Irlandia. Dan gak perlu banyak membuang waktu, esok harinya Jackie langsung menghampiri kantor Liam, yang dimana dia malah digeledah oleh penjaga di sana. Dan sang penjaga menemukan pisau lipat yang membuat Jackie harus diusir paksa. Namun tindakan itu dicegah oleh Liam, dan Liam mempersilahkan Jackie untuk masuk ruangannya mengobrol. Di sana, Jackie tetap mendapatkan jawaban yang sama, bahwa Liam tidak tahu menahu siapa pelaku pengeboman tersebut. Your wife and daughter were killed by bomb. Again? I don't know. Jackie yang kesal karena sudah menghabiskan bensin yang banyak untuk Irlandia dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya Jackie memulai teror dengan cara memasang bom rakitan berdaya ledak ringan di WC kantor Liam. Setelah itu, Jackie menelepon Liam kembali untuk memaksanya memberitahukan nama pengebom itu. Karena merasa terancam, akhirnya Liam memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Jackie ke semua hotel yang ada di Irlandia. Dan tak butuh waktu lama, tempat singgah Jackie pun ditemukan oleh anak buah Liam. Dan tentu saja terjadi sedikit perkelahian di sana.
Jackie yang bukan kaleng kongguan berisi rangginang tentu saja bisa lolos dari kejaran anak buah Liam. Liam yang tahu Jackie berhasil lolos tentu saja semakin panik dan memutuskan untuk mengungsikan istrinya ke sebuah rumah miliknya di pedesaan. Dan tidak lama dari itu, Liam menyuruh keponakannya yang bernama Sean untuk mencari tahu pelaku pengeboman itu bersama Bromley. Dan sebagai informasi, Sean ini adalah seorang Rangers kehormatan kerajaan Indian. Keesokan harinya, Liam yang tidak tobat-tobat kembali bertemu dengan selingkuhannya untuk sekedar minum-minum kopi dan mungkin juga untuk merencanakan hotel mana lagi yang akan dia booking untuk melanjutkan ronde 2 yang tertunda. Namun sedang asik-asiknya ngobrol, Liam mendapatkan sebuah pesan berisikan foto dia sedang ciuman dari Jackie yang membuat dia sadar bahwa hidup dia tidak akan setenang orang-orang yang sedang rebahan sambil nge-scroll TikTok. Di sisi lain, Sean dan Bromley yang sudah bertemu segera membicarakan tentang kasus pengeboman itu, yang dimana Sean mendapatkan informasi bahwa di bom tersebut ada sebuah kode sandi yang berasal dari Irlandia, dan dengan kata lain berarti ada orang dalam yang membantu aksi pengeboman itu, yang berujung dengan rencana dari Bromley yang akan merubah semua sandi-sandi, dan sandi-sandi yang berbeda itu akan diberikan kepada para petinggi IRA yang membuat jika terjadi insiden serupa, mereka akan mengetahui siapa pelaku di balik pengeboman itu. Scene pun berganti kepada Jackie yang sedang menuju ke sebuah hutan yang dimana dekat dengan rumah peternakan Liam. Dan pada saat bersamaan, Liam juga sedang mengungsi ke rumahnya agar bisa tenang dari teror Jackie. Kemudian pada malam harinya, Jackie bergerak untuk meneror Liam dengan cara menaruh bom di parkiran mobil Liam. Di sisi lain, para teroris sedang merakit bom yang disembunyikan di baterai laptop dengan target untuk meledakkan penerbangan komersial. Di waktu yang bersamaan, kita akan diperlihatkan Ian yang sedang minum-minum vodka di sebuah bar. Lalu, tak lama dari itu, datanglah Maggie yang menghampirinya dan memulai percakapan yang entah apa maksudnya. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan kembali Liam yang sedang menyuruh anak buahnya untuk membawa sang istri ke London untuk mengungsi. Namun tiba-tiba ya, bom yang ditaruh Jackie meledak tepat mengenai salah satu mobil yang terparkir di sana. Liam yang geram dengan aksi Jackie akhirnya menyuruh semua anak buahnya mengejar Jackie, yang dimana di sana Jackie sudah menaruh beberapa perangkap untuk sambutan hangat para anak buah Liam. Guys, spread out. I'll take the high ground. Singkat cerita, Liam yang penasaran akhirnya mencari tahu latar belakang Jackie, yang rupanya Jackie adalah salah satu mantan pasukan khusus dari China dan salah satu yang paling berbahaya. Di sisi lain, istri dari Liam malah sedang bertemu dengan Sean di kamar hotel. Yang usut punya usut, mereka juga berselingkuh. Dan ini adalah definisi yang tepat tentang jodoh adalah cermin diri kita sendiri. Kembali lagi pada Liam, dia di sana bertemu dengan salah satu petinggi dari kelompok IRA yang bernama McGrath, yang meminta Liam untuk merahasiakan bahan peledak miliknya yang telah hilang untuk melepaskannya dari jerat hukum. Setelah McGrath pergi, Liam kembali mendapatkan tamu. Namun tamu kali ini adalah Jackie yang kembali meminta nama pelaku pengeboman. Namun di sini kembali Liam memberikan jawaban yang sama. Namun kali ini Liam menjelaskan bahwa dia sedang berusaha menjebak sang pelaku, yang membuat Jackie sedikit lebih bersabar dan akhirnya pergi. 24 hours. Di sisi lain, kita diperlihatkan kota London yang adem ayem, namun tiba-tiba ya, pengeboman terjadi lagi. Namun yang aneh, bom tersebut sama sekali tidak memiliki kode, yang membuat Komandan Bromley mengecek CCTV. Dan terkuaklah salah satu anggota IRA yang membuat Bromley mengetahui bahwa dalang dibalik semua ini adalah McGrath. Dan tidak perlu waktu lama, Bromley langsung menelepon Liam untuk memberitahukan kabar itu. Dan Bromley juga memberikan pilihan untuk Liam untuk menginterogasi McGrath. Dengan lemah lembut, Liam pun menarik pelatuk pistol ke arah kaki McGrath, yang membuat McGrath menuliskan nama-nama yang terlibat dalam aksi pengeboman. Namun ketika dilihat, Liam kaget karena ada nama selingkuhannya di sana. Di waktu yang bersamaan, ternyata Maggie telah menyelesaikan pertarungan sengitnya bersama Ian. Dan setelah pertempuran itu, Ian pun pergi ke kamar mandi untuk mandi wajib. Dan di saat itulah Maggie mengganti baterai laptop Ian dengan baterai rakitan bom. Yang usut punya usut, Ian berencana naik pesawat komersial ke Roma. Di sisi lain, Sean yang ditugaskan oleh Liam untuk mencari Jackie akhirnya diberi kabar tentang terungkapnya dalang di balik pengeboman. Dan setelah
Setelah menerima telepon, Sean pun langsung kembali mencari Jackie, yang dimana Sean menemukan tempat persembunyian dari Jackie. Jackie yang sudah menguasai banyak jurus mulai dari jurus mabuk sampai monyet kesurupan, dengan mudah mengalahkan anak muda yang kurang berpengalaman ini. Dan pada malam harinya dengan keadaan diikat, Sean akhirnya memberitahu dalang dari pengeboman itu. Jackie yang sudah mendapatkan info yang dia inginkan akhirnya melepaskan Sean dan pergi begitu saja. Singkat cerita, ketika Sean kembali, Liam merasa heran karena pada saat insiden bus London, Ira tidak menggunakan kata sandi. Padahal yang tahu tentang itu hanya Liam, Bromley, dan juga Sean. Yang usut punya usut, Sean memberitahu info itu kepada istrinya Liam pada saat mereka berdua di kamar hotel, yang membuat Sean diberi tugas terakhir dari Liam. Keesokan harinya, Maggie yang tidak sadar telah diincar oleh banyak polisi masuk ke apartemennya untuk bertemu rekan-rekannya. Dan ternyata di sana ada juga Jackie yang sedang menyelinap masuk. Dan pada saat polisi ingin menyergap mereka, bel pun berbunyi yang membuat para polisi mengurungkan niatnya untuk menyergap mereka pada saat itu juga. Yang usut punya usut, itu adalah Jackie yang menyamar sebagai tukang perbaikan gas. Dan ketika Jackie sudah masuk, Jackie digeledah terlebih dahulu oleh mereka. Dan ketika mereka menemukan senjata laras panjang, akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Setelah berhasil membalaskan dendam, Jackie pun pergi dengan hati dan nafsu balas dendam yang sudah terbalaskan. Dan saat polisi menyergap komplotan itu, mereka hanya menemukan Maggie yang sudah dalam keadaan ripuh. Tapi sebelum menemui Tuhan, polisi itu sempat menginterogasi Maggie. Dan setelah mendapatkan jawaban, dia langsung dikirim via paket kilat ke Tuhan. Polisi bandara yang telah mendapatkan kabar tentang rencana Maggie akhirnya mengambil laptop Ian dan segera membuangnya. Get out! Get out! Get out of the way! Di akhir cerita terlihat Jackie yang kembali pulang ke rumahnya dan juga di sana ada kamera pengintai polisi. Namun di sini Bromley mengatakan bahwa Jackie tidak bersalah dan dia dibebaskan saja. I believe we owe this chap something. Keep back for now. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini berbeda dengan film-film Jackie yang dipenuhi dengan aksi-aksi komedi. Mungkin karena Jackie juga sudah tua, jadi kalau dia terlalu banyak melakukan adegan-adegan berbahaya, bisa berujung Jackie yang berkunjung ke Haji Naim. Dan juga dalam film ini kita bisa belajar bahwasanya jangan suka menjadi pelakor kalau kalian tidak ingin dikirim via paket kilat ke Tuhan. Udah, itu aja.